ganggu warga, tau gak sih? Anak-anak kami jadi isak napas. Tahu nggak kalian? Aduh, kenapa sih? Bapak sama ibu ini ribet banget. Terserah kita dong. Kita ini kan bakar-bakar di lahan kontrakan kita sendiri. Kenapa kalian yang heboh? Ini kira ya, begini. Maaf nih, kita nggak bermasalahin. Kalau bakarnya di mana, mau di sini kayak nggak masalah. Cuman yang jadi permasalahan ini asap udah nyebar kemana-mana, jadi penyebaran polusi itu akhirnya. Asal lo tahu ya, ini sumber rezeki gue. Kalau sampai keluarga gue di kampung gak makan, gara-gara kalian mau tanggung jawab. Iya. Kalau rezeki teh kudu berkah atunya. Aku mah harek berkah kalian teh nyebar asap, warga terganggu gitu. Ini teh namanya teh jolim atuh, moal berkah. Udahlah, kita ajar aja. Apa? Kalian yang ribet. Udah cukup, berhenti semuanya. Udah hentikan semuanya. Semua ini kan bisa dibicarakan baik-baik, Bu Yayan. Permasalahannya tuh, Ai, nih orang dua kagak bisa diajak ngomong baik-baik. Lu tahu kagak? Gua rasa nih isi kepalanya udah ganti pakai tahu gejrot. Iya, Ay. Masa Bang Juki mau dibakar hidup-hidup sama dia? Untung ada Malik. Resa juga. Mas, cukup. Udah tahu sekarang semuanya bubar. Udah semuanya bubar. Awas lo ya. Udah bubar. Udah Bu Yayan, Bu ikut. Mas, ada peraturan dan larangan membakar sampah sembarangan. Tolong hentikan pembakaran sampah ini. Karena pembakaran sampah sembarangan ini udah mengganggu warga di sini. Aku benar-benar sangat menyayangkan ya sikap ibu-ibu sama Dani di kontrakannya Mas Kardi. Aku juga. Kalian tuh harusnya kalau ada di sana bisa jadi penengah yang baik, bukan malah ikutan provokasi. Iya, Lik. Ay, biasanya juga begitu kan. Cuman tadi masalahnya, kita udah coba buat ngomong baik-baik sama mereka berdua. Tapi tetep aja, agak mau ngerasa bersalah mereka. Jadi bikin kesel kan? Ini bacot gue nih, sampai bebusa ngasih tahu dia orang dua tuh ya. Tapi tetep aja namanya juga orang bebel. Kalau ketemu nih, rasanya gue penjambak-jambak aja begono rambutnya. Bener di sana tuh. Teteh si Kardi sama istri teh udah menjadi musuh bersama gitu. Maksudnya gimana Bu Iput musuh bersama gimana sih? Ih, ini emangnya lu lupa apa? Hah? Perbuatan si Kardi entuh. Ih, dia mah troublemaker di kampung mari. Aja jadi orang. Ini lelet atuh. Siapa yang nendang barusan? Hah? Wah, Sini kamu. ada juga. Lu mah. Kamu yang nendang? Iya. Maaf Om, nggak sengaja. Nih, ingat ya. Jangan pernah main lagi di depan rumah saya. Pergi sana. Lu kira-kira dong anak kecil lu masa lu setut juga sih kebangetan lu. Iya Bang Kardi, namanya juga anak kecil, kayak nggak pernah kecil aja. Dulu malah lebih parah kita mainnya ketapel ya kan, sampai kena kepala orang. Kardi, kenapa kamu tebang pohonku? Makanya, kalau punya pohon tuh juga diurusin dong. Ini tuh, daun keringnya semua di pekarangan saya. Kan nyusahin saya namanya. Kamu kan bisa bilang baik-baik, jangan main asal tebang aja pohon orang. Masa mesti dibilangin? Mikir dong sendiri. Gimana sih? Berhenti lu kepala. Kalau gua kata nih ya, emang kurang ajar tuh si Kardi sama si Ira begono. Bener pisan kamu teh ya. Jika nama si Kardi teh punya masalah dengan semua warga yang ada di kampung ini. Bukan cuma 1-2, tapi semuanya. Iya bener, makanya kita tuh nggak bisa banget sabar-sabar sama mereka berdua nyari perkara mulu. Kalau gua kata mah ya, emang karakter dua orang itu nyebelin banget, tambeng begono. Udah kagak bisa dah itu ditoleransi. Ih, bener. Ya, Aing ngerti ibu-ibu sama Dani tuh kesel banget emosi. Cuman kan jangan sampai terprovokasi dong. Kita harus tetap menjaga keamanan di kampung ini. Kalian juga harus ingat, kalau kita terlibat, terus warga yang main hakim sendiri tiba-tiba, ya urusannya kan bisa panjang. Iya. Jadi lebih baik kita selalu ada di pihak yang lerai aja. Kalau kita mah ya, udah kagak bisa lagi entu yang namanya sabar ngadepin tuh orang ya. Tapi bisa juga sih, cuman agak janji ya. Ntar gua ikutin tuh janji atunya.
bisa. Aku akan terus membayangkan. Aku akan tetap menjadi musuh abadi sehingga kau tidak akan pernah ditendang. Ratna. Nama aku bukan Ratna. Mau apa kamu sebenarnya? Cuma kamu bersembunyi dengan nama apapun. Sekalipun kau memakai nama ini, aku tetap mengenali. Enggak, nama aku bukan Ratna. Kamu salah orang. Mending kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi! Aini, tenang, Ai, kamu kenapa? Nenek itu muncul lagi sekarang. Dia neror aku, Lid. Dia muncul. Aku nggak tahu. Dia selalu nyebut nama Ratna. Makanya aku nggak tahu. Hai, tenang. Ya, udah ada aku di sini. Nenek itu udah nggak ada. Udah tenang. Hai, ini semua pasti bakal butuh proses, butuh waktu semuanya. Aku yakin nanti kamu pasti bakal bisa bebas dari nenek-nenek itu. Aku cuma lega kamu gak kenapa-napa sekarang. Masih warga pada rame-rame di sini. Iya mas, ini kayaknya mereka beneran deh mas, emang dendam sama kita. Gimana dong ini? Keluar kalian. Kami tahu ini dalam. Cepat buka pintunya. Jangan buka, atau kita dobrak pintunya. Ada apa ini? Kita mau protes Pak, karena Kardi dan istrinya udah bakar sampah, asapnya kemana-mana Pak. Belum lagi sikap arogannya Pak, tiap hari. Ada aja kelakuannya bikin kita kesel Pak. Saya sudah menduga itu. Mereka itu bukan pasangan yang baik. Saya juga tidak suka sama mereka, karena mereka selalu nunggak bayar kontrakan saya. Ajar ya, padahal mereka yang selalu cari masalah sama kita. Iya mas, udah untung kita ngebuang di sungai. Terus ini gimana dong mas? Oh, jadi kalian sengaja nggak mau buka pintu ini ya? Tapi kalian lupa, saya punya kunci duplikat rumah kontrakan saya ini. Sekarang kalian harus bayar tunggakan kontrakan kalian yang belum bayar selama 6 bulan. Tolong kasih saya waktu lagi, saya pasti akan bayar. Udah nggak ada waktu lagi buat kalian. Lagi pula, buat apa saya mempertahankan penyewa bermasalah seperti kalian dan musuh jadi warga? Pak, tunggu Pak. Kita ini nggak salah. Ini semua cuma salah paham. Emang mereka aja tuh, warga-warga yang baperan, Pak. Saya mereka keluar dari rumah ini. Cepat, keluar. Pak. Jangan bermasalah ini. Ya ampun. Kuren lo. Udahlah, mendingan kalian pergi aja di kampung ini. Kita nggak sudi punya tetangga kayak kalian. Tapi saya sebagai warga juga berhak untuk tinggal di sini. Ya kita juga sebagai warga berhak gak punya tetangga bermasalah kayak kalian berdua. Benar itu. Saya juga berhak mengusir kalian dari kontrakan saya. Hajar. Jangan. Iya Mbak. Jangan hajar Mas. Hajar Pak. Gimana, kamu suka kan tempatnya? Untung aja aku tahu kalau tempat ini disewain. Karena dia sewain tempat ini itu dia mau tinggal di luar kota. Dan lokasinya juga jauh dari rumah warga. Jadi kita nggak usah tuh Mas berurusan sama warga-warga rese. Bener banget. Dan kita dibonusin lahan. Jadi kalau kita mau nanam sayur itu, wah, dibolehin semua sama yang punya rumah. Oh iya. Wah Mas, kita lumayan dong. Bisa sekalian berladang.
Lumayan, nanti hasil panennya kan bisa buat kita hemat bahan makanan. Terus kalau misalnya emang ada yang lebih, kita jual aja. Iya, aku juga udah gak sabar pengen olah semua ini, ya. Ayo kita masuk. Wah, ibu-ibu, semalam itu seru banget. Kita berhasil bujuk pemilik kontrakan buat ngusir si Kardi sama Ira. Wah, nyesel gue semalam kagak ikut grebek begono. Ini gue gara lu. Galang ngajak kok pasar malam lagian. Lah, kok jadi nyalain saya? Lupa semalam siapa yang ngidam nonton Tong Setan? Ah, mana muter-muter kayak kipas angin second, berisik bikin pengang. Kemarin si Kardi itu ngeyel. Akhirnya kena hajar sama tukang pukul pemilik kontrakan. Aduh. Iya, biarin aja, kalau nggak gitu nggak kapok dia. Disiksa. Biarin aja. Sakon sia. Ini, Mas. Tapi emangnya mereka pindah kemana ya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu juga ya Mbak. Tapi kayaknya di kampung sebelah deh. Malik sama Fahri kan lagi ke kampung sebelah kan? Apa mungkin mereka ketemu sama Ira sama Mas Kardi ya? Semoga aja sih mereka bisa dapat tempat tinggal di sana. Halo, Aini. Atuh ngapain kamu teh sampai mikirin mereka gitu? Biarin aja, biar mereka teh introspeksi diri. Benar. Ay, hitung-hitung kita udah buang sial. Mau saya cari lagi, Ay. Ira, lu ngapa masih di kampung Mari? Kan lu udah diusir. Saya itu kesini cuma mau ambil barang doang. Ya udah atuh buruan, ambil semuanya gitu, jangan sampai ada yang tersisa. Kita teh mau hidup tenang gitu, tidak mau eta ya bayang-bayang kamu dan suami kamu gitu. Jung gawat. Terlajim, Bu Ipet jangan ngomong kayak gitu dong. Emang susah ya kalau punya musuh yang buta nyinyir kayak kalian. Ya, nantangnya lu nyari mereka. Udah. Jangan berantem. Cukup ya. Udah. Udah ya, capek berantem mulu, ya. Ra, udah mending sekarang lo pergi dari sini sebelum makin panas nih suasananya, ya. Pergi lo. Aku benci banget sama orang munafik kayak mereka. Awas aja, kalau ada kesempatan, aku bakal balas mereka semua. Pengairannya udah beres, sekarang tinggal nanam bibitnya aja. Main juga. Ngapain lu bikin aliran dari sendiri? Keluarga baru ya? Kalau lupa ngomong. Saya kan gali sendiri. Jadi untuk apa saya izin? Kan ladang saya kecil. Tetap aja lu harus ikuti aturan di kampung ini. Karena aliran airnya juga terbatas. Harus dibagi rata dengan warga kampung lain. Tapi kan air yang saya gunakan tidak mungkin segitu banyak, Pak. Nggak mungkin ganggu warga yang lain. Itu, lihat aja, ladangnya cuma kecil. Segitu doang kok, Pak. Lu kalau kasih tahu suka nyolot ya? Sini kamu. Sini! Kita pukul aja. Pukul aja. Pukul. Berhenti. Udah, Pak. Udah, berhenti, Mas. Berhenti. Astagfirullahaladzim. Mas, pelan-pelan, Mas. Ini apa-apaan sih? Ngapain main keroyokan kayak gini? Awas lo ya. Kalau ngulangin lagi, kita usir dari kampung ini. Iya. Ayo. Cabut. Sekarang nggak apa-apa. Mas, sekarang tinggal di sini, Mas. Udahlah, kalian nggak usah so baik. Udah mendingan kalian sekarang pergi deh. Dek, kamu teriak-teriak dong. Bilang kalau kita lagi jualan biar orang pada datang beli. Iya mas, juga mau teriak kok. Ayo, siapa yang mau beli? Ini sayurannya seger-seger loh. Ada tomatnya, ubinya. Masih seger-seger loh. Ira, ya ampun kalian apa kabar? Sekarang jualan sayur?
Aduh, Aini, udah deh. Gak usah so baik, so-soan nanya kabar. Mau beli nggak? Ya udah, aku beli ya masing-masing 2. Hah? Cuma 2 doang? Ya ampun, Ai. Kelihatan banget sih nyinyirnya. Datang cuma basa-basi doang. Beli sedikit. Yaudah, nggak jadi kalau gitu. Ai, gak usah beli. Ngapain kamu beli di dia? Sombong banget. Masih mending ya, Aini mau beli. Coba tanyain keluarga lain. Emangnya ada yang mau beli? Udah. Makasih. Mukanya bisa biasa aja nggak? Udah. Kita masuk aja. Makasih ya. Bener kata Maya. Kita udah keliling-keliling, tapi warga nggak ada yang mau beli. Iya nih, Mas. Masa kita punya uang cuma dari Aini doang tadi? Mana cukup buat makan, Mas? Kardi, lu ngapain masih kelilingan aja di kampung mari? Gua kasih tahu kita semua ini udah kagak bakalan ada yang mau beli dagangan lu. Bener pisan tatenya, sebaik nama kalian teh pergi jauh-jauh gitu. Jualan di kampung sebelah gitu. Kita mah geus teu hararayang teuing alias teu sudi gitu meuli jualan kalian. Iya, mendingan saya belanja di pasar aja. Kalau saya mah mendingan belanja di Bang Dani aja. Denger gak lo? Tapi kalau saya beli aja di sini, Bang Ardi. Gue beli ya, yang banyak. Kalau perlu diborong nih, tapi kasih harga murah. Bisa kan? Boleh. Saya kasih harga modal aja. Yang penting habis. Itu tomat, cabai, Itu cakep. Olan kali dia. Gue naon kalah diborong. Cukup ya? Cukup ya segini ya? Sebenarnya sih kurang, tapi ya udah nggak apa-apa. Makasih. Gila. Begitu nanti cepet. Mantap. Cakep. Mantap. Udah, pulang deh. Tidur. Makasih Bang ya. Iya, makasih. Mereka bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya mereka jepelin aku kayak gitu. Emosi banget aku jadinya. Udah, kamu sabar dulu. Ntar aku udah minum. Daripada gue emosi, mendingan gue nyangkul aja deh. Pada gue mukul orang, gue nyangkul. Apaan itu? Peti. Nih Mas, minumnya. Dek, sini Dek. Lihat nih Dek. Apaan itu, Mas? Itu di dalam tanah itu? Tadi pas aku lagi nyangkul, aku nemuin peti ini. Oh, ya udah Mas. Coba buka aja dulu. Ntar kalau misalkan kotaknya nggak penting, loakin aja lah. Kira-kira isinya apa ya? Coba buka. Cuma ini doang, Mas. Tapi Dek, ini ada tulisannya Dek. Sengkeran bumi? Maksudnya apa, Mas? Aku juga nggak tahu. Kenapa cuman begini ya? Aku kirain bakal dapat harta, nggak taunya cuman cangkul tulisan sengkeran bumi. Udah lah, Mas. Mana sih si Herman jadi ronda apa kagak sih? Lama banget. Dandan dulu gimana deh kayak perempuan. Ini tuh. Ngapain sendirian? Aini, mau kemana, Ai? Ai? Mau kemana?
Sendirian malam-malam. Aku anterin ya. Siapa? Mas, kamu bukain sana. Kamu aja. Nggak mau, ah, takut kamu aja sana. Iya. Ya udah aku temenin deh. Nggak usah takut. Saya Pak Dejono. Pak Dejono? Siapa ya? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Tapi saya bisa bantu kalian untuk bisa menjadi kaya. Kalian beruntung. Mata cangkul yang kalian temukan itu bukan mata cangkul sembarangan. Itu mata cangkul naga emas. Jadi cangkul naga emas itu apa ya, Pak? Dengan cangkul itu, tanahmu bisa menjadi subur, hasil panenmu melimpah, dan orang-orang akan berebut membeli hasil panenmu. Tapi kamu harus bisa membayar harganya. Membayar harga? Maksudnya gimana ya, Pak De? Kalian harus menyiapkan pengorbanan. Yang bisa dijadikan korban adalah orang-orang yang belum pernah memakan hasil panen kalian. Kalian ambil air liurnya, teteskan ke mata cangkul itu. Ngorbanin orang ya, Pak De. Kita emang pengen kaya sih, tapi kayaknya nggak dengan cara kayak gitu deh. Itu syaratnya. Kalau kalian tidak mau, cangkul itu hanya akan menjadi besi tua yang tidak ada gunanya. Kalau kami melakukan itu, apakah ada jaminan nih kami bisa jadi kaya? Bukan hanya kaya, semua orang yang memakan hasil panen kalian akan tunduk pada kalian. Ingat ya, di setiap rezeki besar ada pengorbanan. Hah? Kok ngilang? Kemana perginya? Aini, kamu kenapa, Ai? Aini sadar, Ai. Istighfar, Ai. Istighfar. Aini. Mana sih si Herman jadi ronda apa kagak sih? Lama banget. Dandan dulu apa gimana deh kayak perempuan. Ini tuh. Ngapain sendirian? Aini, mau kemana, Ai? Ai? Mau kemana? Sendirian malam-malam. Aku anterin ya. Aku mau pulang. Setan! Allahu Akbar. Setan! Pingsan dia. Setan apa ini sih?
Ini setan. Hai. Hai. Ya Allah. Hai. Ya ini beneran nih. Ya Allah, tolong. Hai. Ini. Hai. Ya Allah. Dani. Astagfirullahaladzim, ini. Ini kenapa, Dan? Gua nggak tahu. Tadi dia jalan, kagak nengok-nengok, gua panggilin. Begitu dia balik badan, suara jadi nenek-nenek. Ini Malik sama Fahri juga lama banget. Hai. Astagfirullahaladzim, Aini kenapa? Apa yang terjadi sama Aini? Kayak dia kerasukan, Mai. Tadi Dani nemuin di jalan. Aini kerasukan. Kalian tahu gak sih tadi Aini bener-bener tiba-tiba hilang depan mata aku sendiri. Padahal itu pintunya aku kunci dan ada kunci pengaman juga kan, tapi dia hilang. Kayaknya dia dibawa sama makhluk halus deh. Terus kita ketemu di jalan, Dani udah nemuin Aini duluan. Dia bilang Aini tidur sambil jalan, tapi sebelumnya Aini sempat ngomong, cuman suaranya kayak nenek-nenek, Mai. Aku makin khawatir, Mai, sama kondisinya Aini. Nenek-nenek itu lagi. Sebenarnya kenapa sih digangguin Aini terus? Kita harus pakai cara apa lagi ya? Ya, aku juga nggak tahu, tapi sebenarnya siapa nenek itu? Kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi. Kita nggak boleh sampai biarin Aini sendirian. Insya Allah kejadian kayak gini jangan keulang lagi. Amin. Nih Mas, kopinya. Makasih deh. Mas, aku tuh masih nggak tenang deh Mas. Masa iya kita harus nurut apa kata Pak Dejono buat nyari korban? Iya juga sih. Tapi deh, kita coba aja dulu. Karena kalau emang kita berhasil, kita akan jadi kayak Raya. Dan kita nggak perlu hidup sengsara kayak gini lagi. Ya iya sih Mas, tapi kan masalahnya kita itu harus nyari korban. Nyarinya di mana? Gimana caranya? Aku deh, kita akan gunain peti ini untuk mencari korban. Nanti kita bilang aja kalau ini tuh peti ajaib yang bisa menggandakan uang. Pasti orang tertarik kalau denger bisa gandain uang. Kayak misalnya dia ngasih 10.000, terus jadi 100.000. Dikasih 100.000, jadi 1 juta. Terus kalau dikasih 200.000, jadi 2 juta. Iya benar, itu dia. Nanti orang yang mau atau pincut sama ide kita, itu yang kita jadiin korban. Oke. Aku yakin Mas, rencana kita akan berhasil. Say, gimana? Kamu udah baik kan? Udah enakan? Maksudnya? Iya, soalnya semalam kamu tidur sambil jalan lagi, Ay. Gimana? Iya, untung aja ada Dani yang nemuin kamu di jalan. Semalam aku tidur sambil jalan lagi. Ya Allah, May, aku sama sekali gak nyadar ya. Kok ada Malik di sini sih, May? Dari semalam Malik khawatir banget sama kamu. Akhirnya dia nginep deh di sini. Maaf ya, May. Ay, kamu udah bangun? Tidur kamu gimana, Ay? Nyenyak? Harusnya aku nggak sih yang nanya itu ke kamu. Kamu gimana tidurnya di situ? Emang nyenyak? Nyenyak kok, nggak apa-apa. Mulai sekarang aku rencananya bakal nemenin kalian di sini supaya aku bisa gerak lebih cepat lagi kalau misalnya kamu kenapa-napa. Aku jadi semakin yakin kalau ini pasti ada sangkut pautnya sama masa lalu aku, Lik. Dari apa yang aku dengar sih, aku juga mikirnya gitu, Ay. Kayaknya aku butuh bantuan kalian. Kayaknya kita harus cepet deh nyari tahu soal Cigaluh supaya misteri ini cepat terungkap. Iya. Mana ya Mas ya? Nah, itu Mas, cobain koran itu aja. Oh iya.
ibu-ibu itu ya. Ibu, saya punya peti ajaib. Ibu orang paling beruntung, Bu. Karena peti ajaib ini, jika ibu masukkan uang itu bisa berlipat ganda, Bu. Bener, Bu. Nih, lihat ya, Bu ya. Ini hari keberuntungan ibu, Bu. Kapan lagi, Bu, ibu bisa menggandakan uang, ya? Sini, Bu, kasih uang. Bu, lihat. Mas, 10.000-nya jadi 100.000, Bu. Alah, ini mah cuma trik sulap. Saya emang gak percaya beginian. Ya, kok dia gak percaya sih, Mas? Udah, gak apa-apa. Kita cari orang lain, masih banyak yang masih pada bodoh. Pasti ada yang jadi korban kita. Mas, ini dia. Ya, kebetulan, Mas. Mas itu orang yang paling beruntung. Karena saya punya peti ajaib. Peti ini bisa menggandakan uang, Mas. Mas mau bukti? Saya bisa langsung buktikan. Mas lihat ya, uang 10.000 ini. Lihat, Mas. Beneran bisa? Bisa, Mas, lihat ya. Nih. Beneran bisa, Mas. Mas lihat nggak ada apa-apa di sini ya? Tuh, lihat. Jadi 100.000, Mas. Nah, ya kan, Mas. Nanti uang kita gabungin aja. Kan nanti pasti hasilnya lebih banyak tuh. Nanti gampang. Kita bagi hasil aja, Mas. Gimana? Tapi saya nggak ada uangnya sekarang, Mbak. Mas. Gak apa-apa. Nggak usah sekarang, Mas. Atau nanti malam. Gimana? Di rumah saya. Iya, Tuh, rumah saya sebelah sana. Oh iya. Tapi ingat, Mas. Mas nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Karena kalau urusan uang, jangan sampai banyak yang tahu. Ya, oke. Iya. Kita paling beruntung pokoknya, ya. Jangan lupa ya, Mas. Ya. Siap. Mas, kayaknya kita udah punya calon korban. Iya. Kita harus siapin semuanya, ya. Enggak reot itu. Ibu-ibu. Bu. Jangan percaya sama si Kardi dan istrinya. Ngapa emang? Tadi pagi saya ditawarin kotak yang isinya katanya bisa ngadain uang. Dia tuh suka kerjain nipu-nipu warga gitu aja. Gua kata kali nih kejadian yang kayak begono-gono penggandaan uang cuman ada di film-film doang. Gua rasa masih Kardi halu kali, otaknya kebanyakan keisi asap bakaran sampah. Iya bener tuh, halu banget dia, kelewatan. Ya udah ibu-ibu, saya pamit dulu ya. Hati-hati pokoknya mah ya. Iya. Misi ibu-ibu ya. Halu kali dia ya. Rih, gimana kabarnya Aini? Udah sehat? Apa nih? Ada yang gua kagak tahu nih. Kenapa emang dia? Itu. Ini kunaon? Sakit? Gering? Iya, jadi begini kemarin ketemu sama Aini sama Maya. Terus Aini kayak lemes gitu. Kayaknya kurang trombosit dah. Widih, roman-romannya kalau gue perhatiin nih, dari rasa khawatir lu begono, lu masih nggak ada rasa ya sama dia? Kagak begitu, saya cuma khawatir doang sama Aini. Hati-hati Sia, Malik ngamek kete. Ya udah, saya lanjut dulu ya. Iya nih, makasih deh ya. Yuk. Infonya. Ya Allah. Jadi beneran bisa Mas gandain uang saya? Bisa. Coba dihitung Mas. Ini uang kamu 500.000 ya? Iya. Kita akan gandakan menjadi 5 juta.
berhasil. Terus ini gimana Mas? Mayatnya digimanain? Kita kubur di depan aja. Ya udah. Ya Allah. Ya ampun. Kamu siapa? Bu, kenapa? Kok teriak-teriak sih? Tadi ada sosok aneh, matanya merah. Serem banget. Jangan ngomong sembarangan. Ini udah malam. Udah ayo pulang. Ayo pulang. Wah. Mas, lihat Mas. Ini perasaan semalam daunnya masih kecil-kecil, tapi sekarang udah gede-gede seger-seger kayak gini Mas. Kita berhasil. Ini pasti gara-gara si Cangkul Naga Emas itu. Iya Mas, bener. Berarti sekarang kita nggak perlu lagi tuh nunggu lama buat panen. Ini bisa bakal untung banget Mas. Kalau gitu kita panen sekarang. Ayo. Ayo. Wah, kok udah panen aja ya? Cepet banget. Iya Bu, aneh banget ya. Tapi murah juga sih. Yaudahlah, kita beli aja. Iya, silakan beli aja langsung. Bawa dipis dulu ya. Iya, ada nih, silakan pilih ya. Berapa? 20.000. Ya tuh Yen. Waduh, ini rame. Lihat dah, pan abis diborong ami si Dani itu. Udah jualan lagi aja. Kamu teh bener pisan Yen, meni cepet pisannya eta teh sayuran teh udah gede-gede udah bisa dijual gitu. Jangan dia pakai pesugihan nanti. Bener pisan Yen, bisa jadi atuh kamu teh. Terus kumaha tuh? Ya udahlah, kita beli aja. Kesianan juga pan tuh bocah. Beli? Iyalah. Ya udah tuh yuk. Sok beli sekalian buat Aini gitunya. Ayo ibu-ibu, ayo. Silakan. Iya, salah legernya ya teh. Iput mah yang saleri. Dah, cakep-cakep bener. bener. Yang ubi we atunya. Ngomong-ngomong, katanya lu punya itu ya, kotak penggandaan duit begono. Fitnah itu ibu-ibu. Kalau emang ada kotak pengganda uang, mungkin saya sekarang udah tinggal di rumah tingkat, punya mobil mewah, punya uang banyak, gak mungkin tinggal di gubuk. Jangan percaya tuh ibu-ibu. Benar juga tuh Yan. Kali. Ya udah tuh Yan, sok beli. Buat Aini, kan dia teh lagi sakit kena. Assalamualaikum. Maya, Aini, kita bawain sayuran segar. Katanya lu lagi sakit deh. Iya, ini kata si Ada nih teh kamu teh keur teu ngareunah awak gitu. Jadi kita teh bawain sayuran. Makasih banyak ya, tapi aku udah agak sedikit mendingan kok. Nih. Tapi ini sayur-sayurnya seger-seger banget, ini beli di mana? Tuh, di panenannya si Kardi sama si Ira ya. Padahal kita teh henteu nyahonya kapan eta teh tumbuhna dipanenna tiba-tiba geus dijual deui gitu. Meni cepet pisan gedena. Iya bener loh entuh. Kita berdua tuh ya ampe mikir si Kardi sama si Ira punya ilmu sihir begono yang bisa nyihir sayurannya biar tumbuh lagi begono. Tapi namanya juga murah ya. Kita bayarin aja deh tuh. Iya, tapi emang seharusnya ya kalau bertani gitu kan emang ada
waktunya kan, harus nunggu gitu kan maksudnya. Bener pisan yang Maya, eta teh aya waktuna gitu. Kapan tumbuh, kapan dipanen. Iya mah tiba-tiba dijualnya. Aneh. Belum sore aja panenan kita itu udah ludes habis semuanya laku. Iya mas, duit segini mana pernah kita dapat secepat ini mas. Iya. Aku udah gak sabar pengen beli motor, pengen beli rumah. Pokoknya aku pengen jadi orang kaya. Iya mas, terus bisa dong kita buka warung kayak dulu. Terus juga kita nggak perlu susah lagi kayak gini mas. Bisa banget. Tapi mas, biar panenan kita nggak berhenti, kita kayaknya butuh lagi korban deh. Kamu tenang aja. Kita akan cari korban, kita pancing mereka dengan kotak ajaib itu. Seperti kemarin. Iya. Kalau satu korban aja kita udah kaya begini, apalagi banyak mas. Kayak apa coba kita? Bener juga kamu. Aduh, akhirnya mas. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama sayurnya. Udahlah, cobain dulu aja kali ya. Wajib, ya Allah, aku udah bersihin kok bisa jadi banyak belatung gini? Kenapa? Sayurnya, aku habis masak sayur yang dikasih sama Bu Yen, Bu Iput. Mereka beli dari Mas Kardi, tapi tiba-tiba sayurnya jadi banyak belatung gini. Kamu lihat deh. Sejujurnya sih aku nggak ngeliat apa-apa ya. Cuman emang ada yang aneh kayaknya dari sayuran ini. Jadi nanti biar aku yang cek ya ke Mbak Ira sama Mas Kardi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, waduh, ada apa nih kesini? Mas Kardi, Mbak Ira, kami datang ke sini mau beli sayuran langsung. Iya. Soalnya bisa lebih segar kan kalau beli langsung di sini. Hasil panennya kita jual kayak biasa kok, di pinggir jalan pakai gerobak. Kalau sekarang sayurannya belum saya panen. Iya, nanti aja ya. Gitu ya. Ya udah, kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kalau banyak orang yang datang ke ladang, ini bisa gawat. Iya, pokoknya nggak boleh ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di sini. Udah, kita panen aja kalau gitu ya. Benih lepuk kieu Yen. Legit banget. Selain legit teh amis ya mah Yen, manis kacida tuh tingali. Ih, lu kata ikan amis. Nah, tuh eta mah pan bahasa Iput. Amis teh manis Yen, mencoba orang Sunda mah. Manis. Amis kacida. Apa gegara bahan dasarnya untuk masing seger kali ya baru dipanen begono. Bener pisan kamu teh Yen. Biasana mah kitu, lamun anyar panen teh nya. Ini ngapa nih? Goyang-goyang. Ini ngapa jadi dua Put? Iya, mending atuh jadi dua, iya mah opatah tingali. Kalau gini opat, iya opat. Apa jangan-jangan ini gempa nih ya? Aduh, goyang-goyang kepala gue pusing nih. Aduh, kumaha tuh ya teh Yen? Gawat atuh beberes bisa gempa ya teh kabur we. Iya, ini masak sayur. Yes. Pengen Bentar. Oh, enak banget sayurnya. Kangkung lagi. Dia nggak bilang kalau dia masak sayur kayak gini.
apa? Astagfirullahaladzim, gempa ya? Hah? Maya, jangan kamu makan dong. Apaan? Emangnya kenapa? Ih, Ai sayang banget. Orang kamu juga udah masak. Ini sayurnya yang dari Mbak Ira itu kan? Enak banget. Maya nggak bisa ngeliat kalau ada yang aneh di sayur itu. Tapi aku nggak bisa biarin dia makan sayur itu. Iya, masalahnya sayurannya juga udah nggak bagus. Nanti aku bikinin yang baru lagi aja ya. Ai, ini enak banget. Jangan. Kamu buang. Mas, kita harus cari korban lagi nih, Mas. Kalau cuma ngandelin dari jualan sayur doang mah lama, Mas. Kapan coba kayaknya? Makan waktu. Ya, tapi kan dari tadi ada yang lewat. Iya, gimana sih orang-orang? Nah, Mas, Bu Yen sama Bu Iput. Ayo, Mas. Bu Yen, Bu Iput. Kardi, Ira, daripada mana lo? Boleh saya minta uangnya? Iya, mana? Ya itu, yang di tas. Ada handphone juga boleh. Semuanya, ya. Oh, udah. Oke, makasih banyak ya. Kalau gitu saya permisi. Ayo kita pergi. Mas, ini banyak banget, Mas. Kita sponsor pakai uang ini. Kita rampok aja yuk hasil panen Mas Kardi dengan Mbak Ira. Ya, katanya sih kemarin tuh laku banget sama warga. Ya kali aja kan kita bisa dapat duit lebih banyak lagi kan. Ayo, ayo. Kenapa gua merinding gini ya? Iya, dingin lagi rasanya. Jamur! Aku bener-bener gak nyangka kalau ngelihat hasil panen ini cepet banget. Iya, Mas. Sama aku juga. Tuh, lihat. Semuanya segar-segar, matang dengan sempurna. Aku gak peduli gimana caranya mereka tuh bisa tumbuh dan subur seperti ini. Yang penting hasil panen kita itu udah ada lagi buat kita jual. Ya udah, kita panen biar cepat join keluarganya. Oke. Ya Allah, bener-bener nih. Ibu-ibu pada belanjanya di Bang Kardi. Katanya sayuran mereka lebih segar. Apaan? Kagak tahu. Ini sayuran gue juga kagak kalah segar. Udah berpengalaman deh. Udah melalui seleksi di pasar induk. Kurang seger. Ya Allah, mana nih? Ini. Ya Allah. Ya, sayuran apa aja nih, Aredi? Ya Allah, ini senang banget ini. Aku bener-bener senang banget. Kayak nemu wifi gratis lagi saat kuota gratis. Iya bener. Ini dari Allah Dani. Lu istighfar lu. Ini lepasin kagak. Lu tangan perawan orang main bejak-bejak aja. Lu kata dia alpukat. Kalau mau beli kudu dibejak dulu begono. Saya tuh saking senengnya gitu ya. Aini jadi orang pertama yang beli sayuran saya. Bu Yen gue ikut lagian.
Kemana aja jam segini baru nongol? Biasanya orang yang paling gercep datang kemari. Hah? Bu Bu Iput itu bagaikan penglaris saya. Iya. Lu kata kita jimat pengelarisan lu. Iya. Ya udah, pilih-pilih aja ya. Langsung. Iya. Bagaimana? Kan kita mau belanja di tempat Kardo. Iput gak bingung atuh Yen. Tapi tenanan atuh Yen, kita teh belanja juga di sininya. Hitung-hitung kita teh jadi penglaris buat si Ada nih. Baru kita teh belanja di tempat Kardi. Jadi pada belanja kagak sih? Jadilah, emang kita mau belanja di tempat lu begono. Aduh, gimana sih? Belanja Yen. Gua belanja banyak. Beli telur. Ame apa nih? Ada singkong. Kayaknya Bu Yeyen sama Bu Iput juga tadinya mau belanja nih di tempatnya Bang Kardi. Cabenya kilo berapa? Boleh, ini 7.000 aja buat Ibu, nggak apa-apa kok. Iya. Nih. Mai, beli sendiri ya? Aku mau beli sayurannya ya nanti. Soalnya kemarin Aini itu masak sayuran dari ladangnya kamu. Enak banget, fresh banget. Iya, makasih ya Mai. Ngomong-ngomong, kamu kenapa nggak belanja sekarang aja? Nanti keburu habis tahu, mumpung masih lengkap ini. Iya, nanti deh soal aku lagi buru-buru ke donatur. Nanti aku janji aku pasti akan balik lagi ke sini. Ya udah. Nanti ya. Ya, pisahin dong. Iya, gampang. Ayo, apalagi? Tomatnya aku mau boleh juga ya. Duh, susah banget sih cari kerjaan. Udah muter kemana-mana, belum dapat kerjaan juga. Gimana ngasilin uang buat anak istri? Mas Wandi lagi perlu uang ya? Saya punya peti ajaib. Dia bisa gandain uang, Mas. Gandain uang? Iya. Mas siapin aja dulu duitnya berapapun, nanti bisa digandakan. Mas kalau nanti mau, Mas ke rumah saya aja. Mas ada, nih saya kasih alamat, ada pulpen nggak Mas? Sini saya kasih alamat saya ya. Nanti Mas datang ke sini aja, ya. Oke deh. Iya. Nanti saya datang ke rumah ya. Iya, tapi saya kumpulin uang dulu. Iya. Makasih ya. Iya. Ini? Itu apa? Oh ini cuman peti tua aja. Oh, antik gitu ya? Saya mau jual tapi nggak ada yang mau. Udah kalau gitu saya duluan ya, An. Kenapa Mas Kardi kayak ngehindarin aku gitu ya? Aku juga ngerasa ada yang aneh sama peti itu. Serahkan uang kamu. Mbak Ira, udah selesai jualannya? Sekarang, serahkan semua harta yang kamu punya. Sekarang kamu pergi. Iya, nanti deh soal aku lagi buru-buru ke donatur. Nanti aku janji aku pasti akan balik lagi ke sini. Oke? Gitu ya udah. Mai? Ya. Sekarang kamu serahkan amplopnya di tas kamu. Wah, ini mana namanya rezeki nomplok. Sekarang, kamu pergi. Pak Wandi. Dani. Dan, mau nanya nih. Kenapa Pak? Beneran nggak sih Mas Kardi itu bisa gandain uang?
Gak elah Pak, percaya aja mah gandain uang. Zaman sekarang mana ada yang kayak begituan Pak. Hoax itu, dikibulin pasti. Gitu ya? Iya. Yaudah, saya duluan ya. Oke Pak, hati-hati Pak. Ada-ada aja gosip warga, gandain uang. Kalau bisa udah gue posting tuh di marketplace, ya minat, nego tipis. Boleh. Ini gue ronda dan jelas-jelas. Bisa COD. Mas. Lihat nih, aku berhasil hipnotis warga tadi di jalan. Nih ya, kamu pasti akan percaya aku dapetin ini juga nih dari Maya. Lihat uangnya. Kayaknya si Maya ini habis dari donatur deh, Mas. Bener-bener hebat kamu. Kalau gini, berarti kita bisa bagi-bagi tugas. Jadi kita melakukan aksi bisa di tempat yang berbeda. Gampang Mas, bisa diatur itu. Waalaikumsalam. Pak, dari tadi udah saya tungguin. Silakan duduk Pak, silakan. Mas Kardi? Iya. Tapi beneran, peti itu bisa ngadain uang? Tadi saya tanya sama Dani, katanya hal kayak gitu cuma hoax. Ini beneran Pak. Lagi pula Dani kan nggak tahu apa-apa. Wajar kalau dia ngomong kayak gitu. Pak, saya itu tidak memberitahukan kepada semua orang. Hanya orang yang benar-benar lagi membutuhkan yang saya kasih tahu Pak. Karena itu emang udah syaratnya seperti itu. Gimana Bapak udah siap uangnya digandain? Siap Mas. Ini uang saya. Iya. Kita akan gandakan ya Pak. Iya. Apa-apaan ini? Lepasin! Lepasin! Hai. Tadi kamu sempat ketemu sama donatur kan? Oh, iya. Aku boleh minta uang yang dikasih sama donatur nggak? Mau aku simpan? Bentar, uangnya... Aku taruh mana ya? Bentar. Kamu taruh di laci kamu nggak yang biasa? Wah, sebentar aku cek dulu ya. Di tas nggak ada. Bentar, aku cek di laci ya, bentar ya. Hai, apa? Uangnya nggak ada lagi. Nggak mungkin Maya lupa naruh. Apakah ada sesuatu terjadi lagi ya? Ya nggak bisa gitu Dan. Berapa kali sih kita harus ingetin, kamu nggak bisa percaya sama yang gitu-gituan terus. Gua kagak percaya, orang-orang itu yang pada gandain duit. Tapi sama aja tuh jatuhnya musyrik Dan. Emang iya. Kita belum punya terus. Permisi. Iya Bu. Maaf, apa kalian pada lihat Mas Wandi? Soalnya dari semalaman dia nggak pulang-pulang. Hah? Yang benar Pak Wandi dari semalam nggak pulang. Hah, gimana? Iya, apa kamu tahu? Ya semalam saya sempat ketemu sama Pak Wandi. Dia sempat nanya aneh begitu soal penggandaan duit di Bang Kardi. Abis itu udah nggak tahu kemana lagi perginya. Dan coba kamu lebih coba ingat-ingat lagi. Pas ketemu Pak Wandi itu kamu ngerasa ada yang aneh nggak sama Pak Wandi? Gak ada sih. Kagak ada yang aneh sih, Lik. Ya udah, kalau gitu saya mau cari tahu ke tempatnya Kardi. Biar kami antar. Ya, supaya semuanya bisa lebih aman. Ya, Bu. Iya. Wah, Bang Kardi. Serahkan uang kamu. Yaudah sana kamu pergi.
Ya. Baru pulang? Iya, baru aja ketemu sama donatur. Kalau habis ketemu donatur, berarti banyak dong duitnya. Lumayan nih kalau aku ambil. Ngomong-ngomong, kamu udah cobain sayuran dagangan aku belum? Oh iya, aku udah pernah cobain, kemarin dibawain sih sempat. Seger banget, enak. Cuman aku belum sempat beli lagi sayur di tempat kamu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kamu masak, kamu tinggal beli sayurnya di aku, ya? Oke. Kak, kenapa? Enggak, ini aku lagi kepikiran aja sama dagangan aku sama ladang aku. Ya udah kalau gitu, Ay, aku duluan ya. Aku kok merasa ada yang aneh ya sama Ira. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Kardi. Assalamualaikum. Bang Kardi. Bang, ada apa nih? Apa ramai begini? Dani bilang, suami saya Mas Wandi semalam mau nemuin kamu. Iya. Gue semalam ketemu sama Pak Wandi, katanya dia nanyain soal Bang Kardi yang bisa gandain duit. Aduh, Dan, kamu kalau cerita yang bener. Orang Wandi aja nggak kesini kok. Lagi pula yang Wandi ceritain ke kamu itu, aku nggak ngerti sama sekali kok. Alah, jangan-jangan kamu bohong ya? Atau jangan-jangan kamu ngelakuin sesuatu sama suami saya? Semua uang di rumah saya nggak ada. Saya yakin semuanya dibawa sama suami saya buat digandain ke kamu. Tolong jangan asal sembarangan nuduh ya. Udah kamu ngaku aja, di mana suami saya disembunyiin. Orang saya nggak tahu kok. Jangan sembarangan tuduh ya. Tapi suami saya semalam bilang ke sini. Gak mungkin suami saya salah ngomong. Mas, gini aja mas, supaya masalah ini bisa cepat selesai. Tolong izinin ibunya cek ke dalam, ditemenin sama Dani. Silakan, silakan. Silakan periksa aja. Gimana Malik? Enggak ada apa-apa kan di sini? Kagak ada. Kagak ada. Kalau emang sampai nanti malam Mas Wandi nggak ada dan dia belum pulang, kita baru bisa lapor ke polisi. Ya. Kalian udah puas periksanya? Lain kali jangan suka asal tuduh ya. Ya kami minta maaf Mas. Ya. Kalau gitu kami permisi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja gak ketahuan. Udah tegang banget tadi aku. Hai. Ira tahu nggak ya aku lagi buntutin dia? Kalian habis dari mana? Kita habis dari ladangnya Mas Kardi. Kenapa emangnya? Oh, nggak apa-apa. Yaudah kita duluan nih. Yaudah. Iya. Hati-hati Ri, Dan. Ya. Kenapa ya? Lik, sebenarnya tadi aku lagi ngikutin Ira. Kayak Ira tahu deh kalau aku ikutin. Soal itu tadi kita di ladangnya Mas Kardi juga
sayur-sayurannya belum ada yang siap panen, Ay. Kok aneh banget sih? Bukannya sayurannya selalu panen tiap hari ya? Dan sayurannya kan juga seger-seger. Itu dia makanya, tapi ya mungkin nanti kita coba cari tahu lagi. Mas? Mas? Kenapa, Dek? Mas, kayaknya ini mulai curiga deh sama aku. Pakai buntutin aku segala lagi tadi. Untung aja aku segera sadar. Udah, kamu tenang aja, Dek. Kita nggak akan ketahuan kok. Tadi aja Malik kesini, periksa ladang kita. Tapi dia nggak nemuin apa-apa. Aku udah tutupin gundukan tanah itu pakai jerami. Udah, kamu tenang aja. Tapi malam ini kita harus segera cari korban, ya. Karena kalau kita makin banyak korban, itu semua tanaman kita tuh makin subur. Tapi ini PR sih, Mas. Kita kan nggak bisa kasih korban yang udah makan hasil panen kita. Padahal kan gampang ya, Mas. Tinggal disuruh karena dihipnotis. Iya juga sih. Tapi kita tetap harus cari korban lah. Mau gimana pun, kita harus banyakin uang dulu. Baru kita bisa pergi dari kampung ini. Aku khawatir warga di sini udah mulai curiga sama kita. Iya. Tapi kira-kira korban selanjutnya siapa ya, Mas? Kamu ada ide nggak? Assalamualaikum, Bang Kardi. Bang, gua udah bawa duitnya nih buat gandain. Mas Kardi bener juga. Mereka nggak bakal berhenti nyari tahu. Pokoknya, aku harus biarin mereka terus ngikutin aku untuk ngalihin perhatian mereka. Supaya Mas Kardi bisa gerak buat jebak korbannya. Sebenarnya Ira mau kemana ya? Apa kita ikutin aja? Ayo. Dan kedatangan gue kesini, sebenarnya gue pengen minta maaf soal tadi. Karena tadi rame yang datang ke rumah lo sama Malik semuanya. Jadi gue gak berani cerita kalau sebenarnya Wandi itu emang datang ke rumah gue semalam. Nah terus kemana tuh sekarang dia? Wandi setelah menggandakan uang, dia itu pergi sama selingkuhannya. Astagfirullahaladzim, Pak Wandi, tua-tua keladi emangnya. Kesian banget tuh Bu Mika. Udah sedih-sedih dia nyariin suaminya. Ternyata suaminya pergi sama selingkuhannya. Makanya gue gak mau cerita. Karena tadi kan rame, gue gak mau keseret urusan keluarga orang. Iya. Oh iya, Dan. Lo udah sempat nyobain hasil panen gue? Apa dimasak atau diapain kita? Borok-borok, Bang. Dagangan yang gue beli dari lo tuh semuanya ludes, diborong sama warga. Ya, tapi untuk sekarang ini gue kayaknya agak belanja dulu deh di lo. Soalnya sayuran yang gue jual aja masih kadang sisanya banyak banget. Akhirnya gue masak sendiri dah daripada busuk. Iya. Dan gue cuma mau kasih tahu aja soal gandain uang. Ini petinya bisa gandain uang. Gue bisa buktiin ke lo. Mau lihat nggak? Gue sih agak percaya kayak gini-ginian, Bang. Lo ada uang 100.000 buat contoh. Sini. Bilang agak nih? Enggak. Pas banget tuh cepet. Meledak, Bang. Lu gitu-gituin. Dan
gue juga nggak pernah cerita sama orang banyak kalau gue punya peti ajaib yang bisa gantiin uang. Belakangan ini karena gue jualan sayuran, jadi sayuran lo kan jadi kurang laku. Sebagai permintaan maaf gue, kalau lo mau gantiin uang, lo bisa ke tempat gue. Ini mah gue nggak pernah sembarangan kasih tau orang-orang, cuma orang terpilih aja, ya? Boleh tuh bang. Bener ya? Bener. Oke. Ya kalau gitu gue permisi dulu ya. Nih gue ambil uang gue nih, gue balikin uang lo aja. Nanti kalau emang beneran pengen mau tinggal ke rumah aja. Yaudah. Ya udah kebukti nih. Oke, yuk permisi ya. Mana Bu uangnya? Oke. Itu udah nggak ada lagi di situ. Ra. Mira berhenti. Ngapain ini? Apa yang kamu lakuin? Kamu ngehipnotis warga untuk ngasih uang ke kamu ya? Kamu tuh ngomong apa sih, Ay? Ibu ini kemarin tuh belanja di aku, cuma dia nggak bawa uang, makanya dia baru dikasihin uangnya sekarang. Ya kan, Bu ya? Iya betul Mbak. Nah kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya Bu, silakan. Ini makasih ya uangnya Bu. Iya, sama-sama. Makanya kamu tuh ya jangan asal nuduh orang. Aku ngerasa ada yang salah aja tadi dari warga ngasih uang ke kamu. Salah gimana maksudnya? Aku cuma mau ngingetin aja. Tolong jangan lakukan hal buruk apapun. Apapun yang kamu lagi mau lakuin, tolong hentiin. Udah deh, gak usah so baik. Dan jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Assalamualaikum Bang Kardi. Bang, gua udah bawa duitnya nih buat gandain. Mau kemana? Ke tempat Bang Kardi gue. Ternyata bener nih soal kabar penggandaan duit di Bang Kardi. Dia bisa, Astagfirullahaladzim. Dan, terus kamu maksudnya mau percaya kayak orang-orang gitu? Kan saya udah sering bilang sama kamu, Dan. Jangan langsung percaya sama yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi kali ini bener, Gua ngeliat sendiri, Dia bisa gandain duit. Duit gue cepet bisa jadi banyak. Tapi jangan bilang siapa ya. Gue janji dah. Cuman kali ini aja gue gandain duit. BU banget nih gue. Butuh duit. Dong. Dan. Kamu mau apain, Dani?
Kita harus ngelakuin sesuatu, Mas. Sebelum ada orang lain yang ngelihat. Tadi aku masih dibututin Mas sama Malik dan Aini. Semakin banyak yang tahu masalah peti itu, semakin berbahaya. Kita harus segera menghabisi mereka. Mungkin hasilnya bakal lebih dahsyat. Iya, Mas. Mai, mau kemana? Lik, tadi Fari ngabarin aku, dia ngechat aku. Dia bilang dia mau ngawasin Dani. Dan itu lagi mau ke rumahnya Mas Kardi. Dan aku bener-bener khawatir banget sama Fari, karena tadi aku telepon, handphonenya tuh nggak aktif. Harusnya tadi kita ikutin Ira ke rumahnya. Yaudah, Mai, aku bakal susulin Fari ke rumah Mas Kardi ya. Aku ikut. Yaudah, ayo. Diam gak lo? Lo berani macam-macam? Bangun nih, tolong nih. Jangan berdekat. Tunggu sakiti si Fari. Pade Jono! Pade! Pade, tolong Pade! Ya Allah, Fari. Fari. Lu apain tuh, Bang? Miss. Fari, kamu sadar kan? Fari, ini kita semua, Ri. Ih. Kalian semua tidak akan bisa pergi dariku. Hajar mereka! Fari, sadar! Fari! Rik, tolong, Rik. Ini kita harus sadar, Rik. Fari, sadar deh. Ya Allah. Sekarang lu apain lu, Bang? Hah? Abang gue nih, soal gue nih. Udah gak bisa kemana-mana lagi kan, Ri. Kalian harus tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemana tuh? Kemana tuh? Hah? Ri, alhamdulillah untungnya kalian berdua selamat. Nggak apa-apa kan, aman? Kenapa, Ai? Bukan kayak gitu. Aku tadi tersulut emosi, Mai. Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi.
Apa, Anjir, itu baju. Hah? Dan ambil cangkul, Dan. Iya. Baju siapa? Mudah-mudahan kagak ada ya Allah. Ya Allah, kasihan banget kalau beneran dikubur. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Wandi, ya Allah. Wah, ternyata kami ini bukan selingkuh, tapi dikubur hidup-hidup nih sama si Bang Kardi nih. Kita harus laporin ke pihak yang berwajib. Kita nggak tahu ada berapa mayat lagi yang dikubur di sini. Ayo, dah. Ya Allah. Waspadalah. Ini semua